Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta kuliah subuh, tafsir Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ingat kata Rasulullah, apa dulu? Masih ingat? Siapa yang membaca surat Al-Baqarah, nanti di surga diberi dia mahkota. Mahkota ya. Mahkota. Maksudnya diberi mahkota, cuma mau ditanya membaca surat Al-Baqarah apakah seluruhnya, apakah separuh, apakah satu ayat, dua ayat. Jadi yang penting membaca surat Al-Baqarah walaupun sedikit tapi paham. Nah, itu mau panjang, Wak. Jadi dulu sudah diterangkan, ini pertama orang Yahudi tapi berlaku untuk kita juga. Mintalah pertolongan, hai orang Yahudi, supaya bisa kamu tidak tergoda kepada dunia, supaya masuk dalam taat. Caranya adalah dengan sabar. Jadi supaya kita bisa jangan mabuk dunia, kemudian menjadi orang baik, yaitu dengan sabaran. Yang perlu diingat, sabar itu ialah memenjarakan nafsu atau mengendalikan nafsu dari kelezatan. Ini ku mana nampak ya kini ya, meninggal lama sadonyo. Jadi kalau ditahan-tahan dari nan lama itu, berarti lah bisa wak jadi orang taat, bisa orang jadi dil. Tapi kalau di paturian, enggak jadi deh. Kemudian sholat. Sholat, ingat bahwa sholat kalau sudah ada orang mulai atau kita sholat, banyak melibatkan bermacam ibadah, mulai dari kebersihan lahir, kebersihan batin, tempat, kekompakan, dia macam. Pokoknya itu maka disebutkan sholat fa innaha jami'atu li anwa'il ibadah. Jadi ingat-ingat itu, as-shalah fa innaha jami'atu li anwa'il ibadah. Dia kumpulan dari bermacam ibadah. Kalau sabar, bihabasin nafsi anil lazzat. Itu dua undang-undangnya ya. Bihabsil nafsi anil lazzat. Bihabsil nafsi, dengan memenjarakan atau mengendalikan diri dari keenakan. Enak, banyak yang enak di dunia ini. Terus yang sholat adalah jami'atul li anwa'il ibadah. Baru ini pelajaran kita yang baru. Ya. Apa bacaannya? Kita baca dulu ya sambungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 45 ini dulu. Apa dulu? Wa innaha. Jadi kalau dinyanyikan itu didengungkan. Tapi kan sudah dikatakan, seperti sebenarnya kan misalnya, biar saya ulang, misal bendera merah putih. Bendera merah putih, kan biasa itu. Tapi kalau dinyanyikan hebat dia. Bendera merah putih. Kan berbeda. Kalau lurus-lurus saja enggak apa. Tapi ini ya. Wa innaha lakabiratun. Lakabiratun. Nanti ya. Wa innaha lakabiratun. Jadi kalau ada ilah di sini, tunnya jangan berdengung. Itu namanya kaji tajwid ya. Lakabiratun. Matin tunnya capek.
illa 'alal khashi'in. Nah, ya. Jadi kalau sudah bisa membaca wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, la satyang. Kalau ambo menerima orang masuk IAIN, lah bisa membaca model lah, lulus lagu-lagu bekutanya. Terus di sini kita mulai wa innaha. Ya, kajian bahasa sedikit. Di sini kan disuruh dirikan apa, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ini wawnya waw atap. Kalau ini wawnya waw apa kira-kira ini? Kok baru raja nge-ange wawnya? Permulaan. Wow, permulaan. Ini wow permulaan. Iya memang ada hubungannya, tapi tidak artikan ini kalimat baru. Namanya wow istinab. Istinab ya. Istinab atau wow ibtidak. Innaha. Hatu kama baliknya? Salat. Nampak sih kok. Coba takok-takok bah kira-kira membaca. Kalau inna masuk kan mesti pokok kalimat itu ke atas barisnya, ini dhamir. Jadi kalau dibaca wa innaha ai, terus apa ini? Ais solata. Karena ini ha kan dinasabkan oleh inna. Itu maka dibaca ini solata. Ya, berarti pokok kalimatnya ini ha, berarti menggantikan ini. Jadi wa innaha akunan kajawa. Memang terasu dong. Wa innaha wa dan inna apa arti inna? Sesungguhnya. Sesungguh. Ha? Salat itu. Sesungguhnya sholat itu. Maksudnya di sini sudah dibuat oleh Pak Nawawi rahimahullah. Sesungguhnya apa? Artinya sholat itu. Tadi kan disuruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Tapi di sini sabar enggak disebutnya. Iya. Hanya disebutnya sholat. Nah, oleh Allah ya. Jadi sesungguhnya sholat artinya sholat yang dimaksud alat untuk membuat kita menjadi orang baik. Mana khabarnya? Ini kan mubtada, ini mubtada. Khabarnya la. Kenapa barisnya tun? Karena khabar. Iya, karena khabar, betul. Karena khabar undang-undang kan begitu. Kalau jadi khabar mesti marfu. Nah, la ini penegas juga. La ini penegas. Untuk penegas itu la penegas. Sedangkan inna penegas juga. Penegas. Berapa penegasnya? 2 kali. 2. Berarti kabirah. Ini dia. Kabirah artinya ai. Ini penegas juga la ini. La ini penegas juga. Kemudian ini bertasdid ini ya. Ini bertasdid. Sebentar. Belum diganti ke Arab. Dia bertasdid ini. Apa bacaannya kalau begitu? Ini la kabiratun. Ini ai La syaqatun. Ya betul. La syaqatun. Sama ini. Jadi apa arti kabirah? Besar. Berat. Sangat berat. Ya. Kalau syaqah berarti ya? Berat juga. Berat juga. Ya sama. Syaqah ini arti aslinya ini sama apa itu, membelah kayu yang pakai bersilang-silang itu Pak Tommy. Bukan seperti kayu rambung. Kayu rambung kan baru kampak dia pecah sekali. Ini enggak yang apanya itu begini-gini dia. Serat-serat. Kan pakai apa dia? Pakai apa namanya itu? Basau-sau apa kayu itu di dalam. Sinso pun payah menghantamnya. Itu arti sulit. Jadi maka di sini 2 kali disebut menjadi penegas, artinya pun sulit. Sesungguhnya
sholat sungguh sangat sulit. Untuk sholat yang bagaimana? Yang khusyuk. Yang Ah. khusyuk. Enggak, kalau sudah khusyuk enggak apa-apa. Untuk sholat, untuk jadi pertolongan itu maka rasa-rasakan oleh kita. Kan ada orang disebutkan itu. Dia ditimpa innal insana khuliqa halu'a. Nah, kan ada itu. Dia selalu berkeluh kesah, cemas, macam-macam. Kemudian kikir. Illal musallin. Kecuali orang sudah sholat. Nah, kalau orang sudah sholat, dia orang yang sudah mendirikan sholat, enggak lagi. Itu maka bersamaan sini. Illa alal khasi'in. Kecuali atas orang yang, ini isim fa'il ya, atas orang yang khusyuk. Kalau orangnya sudah khusyuk, maka untuk sholat yang dimaksud yang di atas ini mudah. Jadi kalau enggak berat. Banyak beratnya, pengaruhnya enggak ada. Itu makanya ada waktu itu ada ayatnya di Ar-Ra'aita itu. Ar-Ra'aital lazi yukadzibu biddin fazalikal lazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus apa sambungannya? Fawailul lil musallin. Neraka welah, celakalah bagi orang yang sholat. Inilah yang diejek oleh Abu Nawas. Apabila orang pergi sholat itu ada ayatnya untuk menunjukkan masuk neraka. Kalau main nampuk enggak. Akhirnya Abu Nawas taubat juga ya, taubat juga di akhir. Jadi itu makanya sama-sama kita memahami pertama hal ihwal yang menyangkut dengan ibadah sholat, misalnya dari segi berwudu, betul-betul dia memenuhi syarat lah. Kalau dalam fikih kan itu. Sudah itu apalagi tempatnya. Kemudian ada lagi berjamaah, kan berat itu. Kemudian ya mengerti semuanya, paham. Itu makanya kecuali orang yang sudah khusyuk. Ini istisna ya. Berlaku enggak istisnanya ini? Enggak. Ada ilah. Iya. Berlaku. Ada ilah. Kalau kajian kita dulu, di mana istisna yang tidak diperlakukan? Ada ilah. Ada pen di depan. Iya, kalau ada pengertian tidak. Ini ada tidak enggak sebelumnya? Ada, berarti berlaku. Jadi seluruh manusia ini maksudnya itu tempat mustasnanya. Yang mustasna minhunya yang dikeluarkan orang khusyuk. Jadi banyak orang sholat, tapi yang sholat yang khusyuk itu yang tidak berapa. Tapi jangan dituduh orang marah nanti. Bagaimana caranya supaya khusyuk sholat? Apa cara yang paling yang gamblang lah, yang singkat jawabannya? Bagaimana caranya supaya sholat khusyuk? Paham apa yang dibaca. Paham apa yang dibaca. Ya maksudnya kadang-kadang tahu pun yang dibaca apa juga. Cuma kesimpulannya kata-katanya pendek. Apa itu? Jawabnya belajar. Belajar. Jadi orang yang sholat terus belajar. Banyak yang dipelajari. Makanya ada saya lihat pula kelompok membuat sholat khusyuk. Ini ada yang pakai dibuat musik di toko-toko itu ditanyanya. Ada enggak tegaduhnya? Ada menjawab enggak. Berarti lah khusyuk itu aja. Macam-macam cara dua orang. Ya itu terserah lah. Tapi yang jelas orang yang khusyuk, lihat bagaimana maksud dari orang khusyuk. Ini. Mengenai nafsu tadi nggak ada ya. Aturannya kan dibuat. Kan di sini begini kan. Wasta'inu bisabri. Ada pula keterangannya aturannya.
Ini enggak sholat ini aja. Wa innaha. Sini enggak. Kenapa? Bisa enggak dijawab? Kenapa tidak apa? Wa innahu. Kenapa tidak dibuat sabar lagi? Kalau orang dah salat pasti sabar dia. Enggak, di sini kan ada ayat wa innaha, sesungguhnya sholat itu sungguh berat. Kok tidak ada dibuat sabar? Karena dalam sholat itu harus Kalau sabar. sabar tidak termasuk dalam sholat. Nah, jawabnya ini tadi. Ibadah yang Fa innaha jami'atu li ya anwa'il ibadah. Jadi kalau orang yang sudah sholat, sabar sudah terbawa. Nah, itu maka dia terkumpul dalam sholat. Ya, nah, dari pengaruh wudhu saja berpengaruh. Orang yang berwudhu tidak serius, sholat pun akhirnya nggak serius. Itu maka yang dinilai adalah sholat lebih dulu. Jadi dalam hadis disebutkan kalau sholatnya nggak karu-karuan, ibaratnya apa itu kertas ya, kertas itu diramuk gitu, campaan salah. Kertas dan okir itu dan ndak batu itu. Itu makanya disebutkan banyak itu. Maka sholat itu imaduddin. Sholat itulah tiang daripada pengaturan. Ad-din itu kan sebenarnya tata hidup. Orang kalau sholatnya sudah khusyuk, maksudnya sholatnya sudah baik, nah dia berarti sudah apa itu sudah tertib. Nggak macam-macam kerjanya lagi. Nggak payahnya orang masalah apa pengacara kesana kemari lain. Ya. Nah, terus di sini disebutkan apa maksud khusyuk? Nah, nah, kalau ini kan isim fa'il khasyi'un. Kalau fi'il madinya apa itu fi'il madi? Khasya'a ya, tak khasya'a, tak khasya'a. Ya. Nah, khasya'a. Jadi kalau isim fa'ilnya khasyi'un. Kalau laki-laki, kalau perempuan apa? Khasyi'in. Kalau perempuan khasyi'at. Ya. Ya, kalau perempuan satu kan khasyi'atun, khasyi'atani, khasyi'at. Tapi di sini laki-laki saja. Jadi apakah laki-laki saja yang khusyuk? Bagaimana itu Pak Bet? Perempuan enggak? Termasuk laki-laki perempuan. Merang mau didik. Termasuk perempuan enggak? Termasuk perempuan. Jadi karena sudah masuk di situ perempuan. Jadi ayat ini kadang-kadang banyak bentuk laki-laki, tapi tidak untuk laki-laki saja masuk perempuan. Itu makanya mungkin pakai mungkin ya supaya saya jangan kena marah. Maka laki-laki sangat bertanggung jawab pada perempuan. Itu makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Itu mangkok kikahna laki-laki wara kambiangnya? dua. Dua. Kalau pedusi? Satu. Iya. Jadi pedusi dilindungi. Ya, pedusi dilindungi dari laki-laki. Maka enggak jangan bola-hula laki-laki ke pedusi lain. Ya. Kalau saya lihat berita-berita yang menyedihkan pedusi-pedusi ya. Maka datang orang barat dibuatnya lah peraturan gender dibuat macam-macam ya raja, tapi kalau lah dalam Islam lah dijamin ya dalam konsepnya pelaksanaannya tentu beda-beda, ada melanggar juga. Nah di sini coba kalau ini bacanya khasyi'ina. Banyak. Kalau ini bagaimana membacanya ini? Coba sama ini. Ya, anilina. Apa? Anilina. Ma'ilina. Apa arti ma'il? Kan ada kalau i'tidal ya. I'tidal. Kan ada sami Allahu liman hamidah. Terus apa? Rabbana walakal hamdu. Terus mil'u. Mil'u apa artinya mil'u? Kalau mil'u samawati? Seluas langit. Seluas langit. Sepenuh langit. Ya pemalak. Jadi sepenuh langit. Jadi kalau begitu, kalau di sini
bukan mil'u di sini. Saya pun salah juga, bukan mil'u. Di sini ma'ala. Kalau itu kan mil'u ini bukan mil'u tapi ma'ala, isim fa'il juga ini. Ma'ala. Malak, ada ayat itu malak tu butuni atau malak tukum butunakum. Malak. Betul ini pemalak ini bukan mil'u. Malak ini artinya cenderung mengisi. Jadi kalau khosiin orang yang husu, kalau ma'ilin orang yang mereng, orang yang cenderung mengarah gitu. Jadi orang yang mengarah kemana? Apa sambungannya? Ila ta'ati. Ya, ila ta'ati. Jadi maksudnya husu adalah orang yang mengarah, yang cenderung terus ke taat. Nah, jadi tidak ada cenderungnya ke yang ingkar, yang nakal, yang maksiat, tapi cenderungnya terus ke yang taat. Nah, berpikirnya taat, bekerjanya taat, mengarah taat semua. Itulah yang dikatakan khusyuk. Kalau arti kata khusyuk itu kan terhina. Terhina karena di hadapan Allah. Jadi nggak pernah selalu merendahkan diri untuk taat. Nah, inilah baru ada anak kalimat di belakang. Nah, itu namanya isim apa ini? Isim mausul. Isim mausul. Berarti dia menjadi anak kalimat. Siapa maksudnya orang yang khusyuk? Itu maka dipakai allazina. Karena khosyiin. Coba misalnya kalau satu. Khosyi'i saja. Ala khosyi'i. Nggak pakai ya sama nun. Apa dipakai di sini? Allazina, allazi atau allazaini atau allati. Allazi saja. Kalau khosyi'ah allati. Allati. Kalau santiang tuh. Nggak jauh-jauh sekolah nama mondok dah pagi-pagi saja. Pokoknya kecian anak-anak kita non muslim nan nak pergi ke pesantren ko ba nasib tu besok nak ngerti bahasa Arab. Itu mangkonya guru nan dipabanyak. Kau guru mana ndak ada kini. Guru lah mati habis. Kau ambo menunggu itu lo kalau tiba lo mati ndak ada le. Ada reinkarnasi. Iya. Ya, payah inkarnasinya. Sedangkan orang lagu Buya Hamka, gantilah betul Buya Hamka sampai kini ada ganti dah. Angku jauh ke. Angku bicara ada. Itu. Nah, jadi di siko anak kalimatnya allazina apa? Apa bacaannya lagi nih? Allazina yazunnuna. Nah, ini yazunnuna. Di sini Anna ya. Coba jawab kenapa tidak inna di sini? Karena berhubungan kalimat. Karena dia ada hubungan kalimat sebelumnya. Kalau dia kalimat baru dipakai inna. Jadi siapa yang orang yang khusyuk yang cenderung selalu perasaan hatinya kepada taat ialah orang-orang yang mereka atau orang-orang mengira mereka ada perkiraannya, sangkanya terus akan. Ini pakai akan mengertikannya. Akan bahwa sesungguhnya mereka. Kan ini berarti mubtada ini sampai ke sini. Allazina yasunnuna. Baru di sini khabar. Jaringan. Tapi khabar ini berbentuk mubtada khabar pula. Ini pokok kalimat juga ini. Ini pokok kalimat. Pokok kalimat. Kalau allazina pokok kalimat juga. Mubtada juga. Subjek juga. Jadi allazina yazunnuna. Ini menjadi pokok kalimat. Khabarnya jumlah dari mubtada khabar juga. Ini. Mulaku. Ini pokok
mulaku ini aslinya di sini dia mudhaf ini diidhafatkan ke Rabbi. Mulaku Rabbi. Itu makanya mulanya ada di sini nun ini. Ada nun ya. Isim berbentuk mulakun ini isim maf'ul. Ini ada aslinya sini gini. mulakuna. Nah, tapi karena dia disandarkan ke Rabbi, maka dia dihilangkan. Tidak boleh pakai tanwin. Kalau awak dari awak sumbernya, sumber berita kau dari apa mulai itu untuk kenal lain itu dari asiko dia kan Ya. macam mana? Sumber Iko zoomnya kok. Zoom kok Iya. sumber dari awak. Iya di siku apa tuh tagak. Teman Nah, jadi dia dari allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim. Nah, ini yang perlu. Maksudnya kita siapa yang orang khusyuk? Orang khusyuk itu tidak dipiciangan atau dalam sholat dah. Ialah orang-orang yang menduga mereka atau mengira mereka bahwa sesungguhnya mereka menemui mulak. Labasu mandailing kau mulak mah. Mulak. Mereka balaki, aku laki yo tuh. Bahasa Minang. Mulak Rabbihim, menemui Tuhan mereka. Kalau ada perasaan bahwa kita selalu menemui Tuhan akan menerima balasan, ya bertemu dengan Dia ya juga terus. Ini ada tafsirnya. Bil maut fi kulli lahzah. Bil mauti fi kulli lahzatin. Dan kematian dengan kematian pada setiap saat. Pada setiap saat. Itu kata Pak Nawawi. Ada enggak perasaan awak bahasa mati do rasa katibo taruh. Kalau lebih itulah khusyuk tuh. Tapi kata Zainuddin MZ bisa kita lemas bekerjanya. Enggak lemas tuh. Jadi ada perasaan taruh. Karena mati kan nggak tahu kapan. Jadi karena kalau nanti dia meninggal mendapat balasan mulak dengan Rabbnya kan takut. Maka dia terus saja dia baik, terus dia minta ampun, terus beramal soleh. Kalau sudah begitu, berarti dia nggak berat sholatnya lagi itu, sudah khusyuk. Tapi jangan nggak sholat pula ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, coba munculkan rasa itu. Jadi dalam berjalan, di restoran, dalam bekerja, dalam mana, tibo beko mati mah, beko santalai mungkin tibo mati. Jadi awak karena mati tibo kan menemui Tuhan lah. Maksudnya kini awak menemui juga, awak kan enggak kalape darinya, tapi menemui balasannya. Maka lahzah itu artinya setiap saat. Ya, lahzah. Zalik wa zalik. Begitu, demikian. Demikianlah. Li'anna apa bacanya? Li'anna kulla. Ya, betul. Li'anna kulla, karena sesungguhnya setiap mangkana orang ya, jangan dibaca ini. Karena sesungguhnya orang adalah dianya orang. Ini mubtadanya sini lagi pokok kalimatnya. Karena sungguhnya setiap orang ya ada dianya orang muntaziran lil maut. Menunggu kematian. Ya. Muntaziran, kenapa muntaziran, Ibu Didi? Isim fa'il. Isim maf'ul. Bentuknya isim maf'ul. Khobar, Pak. Khobar. Khobar Apa? juga.
Ya. Khabar mana? Jadi kana. Ya, khabar kana. Gitu. Bentuknya isim fa'il ini muntazir. Kalau isim maf'ul muntazar. Ya. Ya. Jadi kenapa demikian dia yakin? Karena setiap orang adalah dianya orang itu saat atau sedang menunggu kematian. Fi kulli lahzah. Ini lahzah sudah. Ini pada setiap saat. Awak iyo kan setiap saat menunggu kematian apa enggak? Iya. Jangan dikecian beko awak lah mulai jangan. Terus di sini la yufariku parkun apa? Bisa berpisah. Parak kan diagi bateh. Maka tidak berpisah. Apa bacanya ini? Yufariku fil mudhari. Ini dibaca ini. Qalba, qalbu, qalbi. Qalba. Kenapa? Karena dia maf'ul. Mana fa'ilnya? Wah. Sesungguhnya. Fa'il. Kusu'u. Kusu'u jadi apa? Jadi fa'il. Ya, ini fa'ilnya. Jadi la yufariku qalbahul khusu'u. Jadi tidak bercerai akan hatinya. Yang tidak bercerai apa? Kehusukannya. Ya, kehusukannya. Kenapa? Karena setiap saat dia sadar kalau nanti datang kematian. Ya, pahum, maka mereka karena begitu terus enggak pernah berpisah ketundukan itu karena dia sadar bahwa dia menunggu kematian. Maka mereka yubadiruna. Badir ini artinya segera. Maka mereka segera mereka ilat untuk bertobat. baca ilat taubati. Ya, ilat taubati. Jadi itu makanya selalu membaca istighfar, selalu orang baik. Itu orang husuk tuh. Kalau sudah orang husuk, beratkah dia melakukan sholat? Tidak. Makin banyak sholat, makin paham dia. Cuma itu yang saya sebutkan. Walaupun ada orang nanti mau memberi toleransi, tidaklah mengerti awak tidak bado, pokok awak lah sholat. Itu kan hanya diberi toleransi, membujuk supaya lama-lama nanti karena dia belajar bertambah. Ya. Tapi kalau nggak belajar nanti jangan. Gitu. Takut awak fawailul lil musallin. Karena nggak sama seperti meditasi kok. Kalau meditasi ya perasaan-perasaan aja. Ya. Ila taubah. Jadi di sini diulang ya. Wazalik begitu. Li'anna kulla man kana muntaziran lil maut fi kulli lahzatin la yufariqu qalbahul khusu'. Titik. Nuqtah. Fahum yubadiruna ila taubati. Li'anna, coba. Li'anna Khauful mauti. Li'anna Khauful. tapi anna. Itu. Li'anna khaufal mauti. Mimma yakwi. Iya. Dawa'i. Ya. Karena takut mati. Karena takut mati, cemas mati, mimma
min sebahagian. Dari Kalau sebagian orang sudah takut mati, sebahagian apa yang menguatkan, yakwi menguatkan ya, menguatkan dawai ajakan dakwah, dakwah dawai taubah, ajakan untuk taubat. Nah, kalau ada perasaan bahwa kita akan mati, kan biasanya terkandung di dalam itu, sebaiknya saya taubat. Nah, itulah dia. Maka kita paham pengertian khusyuk. Kalau enggak lah macam-macam tuh. Nawawi memaparkan, ya, rahimahullah, Nawawi Al-Banteni, Kampung Tanara. Dia sudah sekolah, diterima oleh tuangku Kisaran, tuangku Jauh, tuangku ini, tuangku Damani, tuangku atau gadis Sungayang, gadis Sungayang pandai mengaji. Ya, barakah hebatnya. Maka terasu dia mbo onde baja sobana mbo pai mengaji ke Padang. Betul Pak Tommy. sama jalan lain. Jadi ilmu-ilmu nan lain tuh untuk apa tuh? Untuk penopang atau membuat kehidupan. Jadi itu maka wahai bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak, keluarga semuanya, siapa yang mendengar ini, carilah ilmu banyak-banyak, tapi ilmu itu bagi dua. Pertama, ilmu untuk penopang hidup. Yang kedua, ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya sehingga mengertilah kita untuk apa kita mencari penopang hidup. Jadi kalau tidak mengerti awak isi Quran, paham, tidak dia pelajari, meraba-raba, menakok-nakok. Itu makanya ada di surat Kahfi itu, Alhamdulillah, allazi anzala ala abdihi kitabah walam yaj'allahu iwaja qayyima. Dia adalah benar. Tidak ada bengkok-bengkoknya. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam. Jadi itu makanya manusia di muka bumi kalau tidak dia mengikuti Al-Quran lagi sudah macam-macam kerjanya. Tapi jangan kita tuduh, marah nanti orang. Coba rasa-rasakan saja. Mulai dari hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berumat. Kalau tidak diikuti menurut apa kata Allah, amburadul. Jadi untung awak ya lai paham mengaji ko, alhamdulillah, mengerti yang berupanya. Sekurang-kurangnya ya lah paham. Jadi orang yang yang selalu sadar kepada kematian, dia akan taubat. Li'anna khaufal mauti mimma yakwi dawa'it taubah. Itu satu. Ini kan di sini tadi anna ini. Mana tadi? Ini. Kan anna itu. Berarti di sini diulang lagi. Ada waw atap. Waw apa ini? Waw atap. Jaleh atap. Itu maka anna pula dipakai. Jadi diulang lagi di sini. Kalau diulang ininya lagi. Pertama, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mulaqu rabbihim. Kan mudhafun ilaih ini. Ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Jadi allazina, siapa yang orang yang khasyiin? Orang yang khasyiin itu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Terus di sini diulang lagi. Coba. Tanpa waw.
Annahum Allazina- yazunnu allazina yazunnuna annahum annahum. ilaihi raji'un. Jadi dua. Pertama, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang kedua, allazina yazunnuna annahum annahum ilaihi ilaihi raji'un. Tapi bukan berarti tertib ya. Pokoknya bisa kedua-duanya hadir. Mana yang dulu? Jadi ini mereka menduga, sudah mereka sangka akan bahwa sesungguhnya mereka ilaihi. Ini penekanan. ilaihi. Apa arti ilaihi? kepadanya. Saja. Pakai saja. Kepadanya. Kenapa pakai saja? Karena letaknya didahulukan. Kalau misalnya begini kan bisa. Wa annahum, ini kan khabarnya ini. Ini predikatnya. Wa annahum raji'una ilaiha. Atau lemah kalau gitu. Ini enggak. Wa annahum ilaihi atau ilallah raji'un. Coba kalau terjemahnya apa Ibu Sabrina? Coba terjemahkan dulu bahasa Indonesia. Dan bahwa mereka kepadanya kembali. Nah, mulai dari atas allazina itu. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka bertemu Tuhan mereka dan bahwa mereka kepadanya kembali. Nah, ya. Saya pikir kalau kembalinya di belakang dan kepadanya di belakang dibuatnya tambah lemah jadinya. Jadi gitu ya. Tadi kepadanya. Hanya kepadanya saja mereka akan kembali. Iya, ini di sini gini Pak. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Iya. Masih ya. Jangan nanti karena gaya bahasa terjemah tinggal roh Quran jadi. Nah, jadi baru di sini kalau nggak ada anna ini kan begini dibuat. Hum ilaihi raji'un. Ya, hum ilaihi raji'un. Tapi kalau dibuat ilaihinya di belakang lemah dia. Amal mereka ya. Raji'una ilaihi, mereka kembali kepadanya. Jadi bisa kepadanya, bisa kepada yang lain-lain. Amalihim. Ya. Amalihim ya. Nah, jadi baru ada tafsirnya. Apa maksudnya kembali? Aku kan niat tuh. Ya. Maksud kembali itu ini isim fa'il kan? Isim fa'il. Ya. Fil akhirati. Di akhirat. Akhirat ada di balik akhirat lagi ya. Akhirat itu kan penghabisan. Pembalasan. Ya, kan akhirat itu penghabis. Akhir namanya. Iya, akhir. Apakah ada akhirat? Apakah ada akhirat di balik akhirat? Ada. Hah? Pembalasan lagi. Enggak, akhirat apakah ada lagi akhirat namanya? Abada. Hah? Abada. Enggak ada, namanya kan akhirat. Akhirat. Jadi kalau ada mengatakan akhirat tidak kekal, batal. Jadi di Al-Quran saja lah bisa pahami. Namanya akhirat. Tapi katanya yang kekal cuma Allah. Jadi surga neraka pun tidak kekal. Ya kan akhirat itu kan milik Allah. Tapi kalau awal, ada akhirnya. ini ada awal, tidak ada awal. Tidak berawal, tidak berakhir. Itu Allah. Kalau yang tidak berawal, tidak berakhir. Tapi siapakah yang paling awal, yang tidak berawal? Itulah hu. Siapa yang tidak berawal dari awal? Allah. Itu makanya wal awwalu wal akhiru.
Tidak payah-payah Anda mengaji itu dulu. Tapi lain kecil. Subhanallah. Laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Lalu kita pahami bahwa mereka hanya kepadanya, kepada Allah, mereka roji. Roji itu kembali maksudnya di akhirat. Akhirat namanya akhir. Fayujazihim bi'amalihim. Lalu maka yujazi. Bentuk apa ini yujazi? Fil madi apa fil mudhari? Fil madinya apa? Jaza. Kalau jaza, enggak. Yujazi. Yujadi. Ayo berpacu. Jazal. Berarti 4 itu. Yu- Kan kalau jaza berarti itu 3. Ini enggak yujazi. Yujadi. Berarti Ajaza. itu ada. Ajaza. Membalas. Maka membalas, mana fa'ilnya? Ajaza. Huwa. Maka membalas dianya Allah mereka bi'amalihim dengan amalan. Jadi itu makanya kalau ada orang membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un katanya. Pengertian raji'un itu apa artinya? Tarimalah Pembalasan. Ya, pembalasan. Kalau elok, Dibalas elok. kalau jahit, Terimalah jaya tu. balik jahit. Cuma ya, jadi kalau itu apa namanya? Cuma karena bagus kedengarannya ya. Awak kembali juga kayaknya. Ya, tapi kembali menerima bagian. Ya. Jadi orang meninggal sudah tujuh menerima pembagian. Sekurang-kurangnya pembagian di kubur mulai takui. Kalau awak tidak elok. Tapi kalau awak elok, mulai di kubur awak senang. Begitu dibangkitkan, awaklah senang. Jadi itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu selalu kita sadari bahwa kita akan meninggal. Berarti itulah membuat kita khusyuk. Itulah pertolongan diberikan Allah sebagai media untuk kita menjadi orang baik. Itulah harapan kita hidup di negara Republik Indonesia. Ya. Sampai sini pengajian kita ya, nanti kita sambung lagi nih ke 43. Coba kita ulang ayatnya dari atas, yang kemarin yang dipotong itu apa? Itu ya apa itu? Wasta'inu. Coba. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ulang-ulang ayat ini dipahami. Nanti keluar air mata, mengkol tidak jadi orang elok yang boya ya untuk ya. Ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma aqina fid din wa 'allimnal hikmah wat ta'wil.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilal liqa ma'as salamah. Illa liqa ma'as salamah. Syukran Ustaz. Aywa.